Diteruskan ku Allah biasa Quran itu sudah sunnatullah dalam Al-Quran. Allah biasa ketika menyebutkan sesuatu setelah eta beres disebutkan perbandinganana supaya orang itu bisa membandingkan. Maka setelah menyebutkan ciri orang beriman bertakwa, Allah menyebutkan cek Allah innalladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang bahwasanya orang-orang yang kafir. Yang kafir di sini jangan disalahartikan semua orang kafir lain. Ini orang kafir yang sudah ditentukan oleh Allah, ketahuan oleh ilmu Allah sampai mati dia kafir. Bukan yang kafir yang hidup sekarang untuk masuk Islam. Maka ayat ini ulah dipakai kan kafir nu hidup kene. Ini orang kafir yang sudah ditentukan dalam ilmu Allah bahwa sebelum ayat ini datang dia kafir, setelah datang dakwah pun dia kafir, sesudah selesai dakwah dia tetap kafir sampai mati kafir. Itu bisa diatakan. Eta makana kudu nyaho teh. Iban kadang-kadang jelema zaman kode teh jelema ngustad gitu. Ngompreng jadi ustad sakedeung. Jalaku tareh 2024. Sampai katurut. Ayo kafir. Ayat ini bukan untuk kafir yang sekarang ada. Si Ahok contohnya. Tidak bisa diasupin ayatnya karena dia kan masih hidup. Dan kita bukan Tuhan. Kita tidak tahu nanti ayat hidupnya seperti apa. Bisa bae merenyana maca syahadat memeh paeh. Pokoknya orang selama masih hidup masih ada kemungkinan buat benar. Kalau dia nggak benar. Kalau dia sekarang benar, masih ada kemungkinan untuk nggak benar. Maka ayat ini, maka contohnya pun di sini Abi Jahlin wa Abi Lahbin. Kayak Abu Jahal dan Abu Lahab. Itu dua orang sudah dipastikan oleh Allah. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Kata nggak jelas kafir. Ini bukan untuk semua orang kafir, tidak. Ini untuk orang-orang kafir yang sudah Allah dalam ilmu Allah kan Allah mah nyaho. Makanya kan omongan Allah mah nyaho kan. Cek Allah teh Abu Jahal pasti bakal payah gitu. Geus nyahoan Allah. Maka cek Allah tah nu kos kitu dibere nyaho jeung teu dibere nyaho ge akur. Disingsieunnan jeung henteu ge kitu bae bakal. Nu ngomong Allah. Karena Allah sudah tahu akan seperti apa dia nanti. Hari orang pun teu nyaho. Sekarang orang yang non muslim sekarang, yang agamanya bukan Islam sekarang, tidak ada yang tahu di antara kita nyana mati dalam keadaan seperti itu aja atau tidak kan orang teu nyaho. Maka ayat ini tidak bisa dipakai untuk semua orang kafir. Ini khusus untuk orang-orang kafir yang sudah diketahui dalam ilmu Allah dia akan mati dalam keadaan kafir. Maka contohnya di dia seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Dan lain-lainnya. Seperti Kabul Ashraf. Nah yang seperti itu sawaun alaihim. Bagi mereka sama saja. A'angzartahum am lam tungzirhum. Mau diberi peringatan ataupun tidak, la yu'minun, tidak akan beriman. Namun ayat ini dipakai ke jelema kafir nu hidup kuari atau berarti ulah dakwah. Sedangkan kan dakwah itu harus. Orang bertanya, kalau orang jadi ayat ini tidak berarti tidak boleh dakwah kepada orang kafir. Karena non hartina itu dakwah. Lain eta. Ayat dakwah terus iya mah untuk orang-orang yang sudah dipastikan dalam ilmu Allah akan meninggal mati dalam keadaan kafir. Maka nu kos kitu mah atuh diomongan jeung teu diomongan kitu bae. Artinya setidaknya kan Nabi Muhammad itu ingin sekali. Abu Lahab itu siapa? Pamannya Nabi. Dialah orang yang kegembiraannya diapresiasi oleh Allah ketika Nabi lahir. Begitu Nabi lahir, Suwaibatul Islamiyah, ya, hamba sahaya, budak milik Abu Lahab, ya, mereka kabar ke Abu Lahab. Tuan, Aminah sudah melahirkan, bayinya laki-laki. Abu Lahab senangnya bukan main. Mendengar kabar ponakannya sudah lahir. Karena saking senangnya, kata Abu Lahab, Suwaibah, kamu merdeka. Karena saya sedang gembira, kamu merdeka. Gara-gara eta, Abu Lahab jadi setiap hari Senin Allah ringankan siksanya di neraka dengan cara naon? Nyana bisa ngenyot cai tina jempolna. Unggal poe Senin. Gara-gara naon? Gara-gara punya rasa gembira atas kelahiran Kangjeng Nabi. Kegembiraan aku diekspresikan dengan cara memerdekakan hamba sahayana nu ngaran Suwaibatul Islamiyah. Jadi mau sekali Nabi itu. Orang sebelum dakwah sama siapa-siapa itu kan saudara dulu. Maka Nabi hayangan jasa Abu Lahab teh untuk masuk Islam. Didakwahan Kangjeng Nabi. Hayu mang masuk Islam. Sahadat. Kebe sukan. Datang di saya ke dia. Besok datang lagi. Ayo kita masuk Islam sahadat. Kebe sukan gitu ngomong. Datang lagi kesel mana. Muhammad aing moal iman kasih ya. Memeh anak embe eta iman kasih ya. Embe di dia. Ditanya ku Nabi. Hai anak embe, siapa saya?
Embe itu ngomong, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Kata si Embe. Oh, marah Abu Lahab. Ka Embe eta. Tolol si Embe, si Abu Lahab. Tamping bena guplok gitu. Turunlah kata Allah, tabat siada abi lahab wa tab. Celaka tangan Abu Lahab. Lain leungeunna doang kabeh maksudna mah. Ngan nu nampilin kan make leungeun. Jadi berharap sekali Nabi Abu Lahab itu untuk beriman dong saudaranya kok. Pamannya. Tapi kenyataan kos gitu kan. Abu Jahal sarupa. Maka di sini disebutkan fala tutmi fi imanihim. Maka Muhammad jangan terlalu berharap mereka beriman. Cek Allah. Karena bagi mereka sarua bae. Deuk didakwahan kumaha disingsieunan kitu, henteu ge kitu. Jadi Allah memberikan inilah kepada Kangjeng Nabi supaya ulah terlalu berharap. Sebab yang ngasih hidayah itu mutlak murni Allah. Muhammad hanya menyampaikan saja. Sehingga harapan yang terlalu jangan. Jika Allah gitu, fala tutmi fi imanihim, jangan kau berharap terlalu mereka untuk beriman. Karena ku Allah geus di khotam Allah, geus dicap hatena. Tidak bisa menerima kebaikan. Balas sami ieu ceulina geus di sanajan ceulina bolong bisa ngadenge tapi tidak bisa mengambil manfaat dari apa yang didengar. Di dawahan kumaha nya baca sungut ngabudah-budah moal. Itu bisa jadi contoh buat kita hikmahna. Jelema lamun teu bisa diomongan atau teu beda kos itu. Sanajan nyana Islam kuari. Atuh dinasihatan baik teu bisa. Atuh kos itu. Naon bedana? Cuman beda ieu masalah iman kan. Ini masalah iman doang ya tidak kena Islam. Padahal Islam teh sudah jelas benar.